Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Ya, Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan suatu materi yaitu tentang bilangan bulat. Khususnya bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Satu contoh, misalkan ada soal, berapa sih 10 ditambah dengan negatif 3? Lalu negatif 6 ditambah dengan 4. Lalu ada lagi soal negatif 8 ditambah dengan negatif 3. Berapa hasilnya? Baik, untuk menjawab soal-soal itu Bapak akan coba jelaskan dengan menggunakan satu alat yang kemarin sudah Bapak buat. Silakan cek video Bapak bagaimana cara membuat alat ini. Ini dia alatnya. Alat ini disebut sebagai mistar bilangan. Lalu apa manfaat dari mistar bilangan ini? Manfaatnya adalah bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal pada bilangan bulat, yaitu menjumlahkan dan mengurangi. Sebelum Bapak jelaskan bagaimana cara menggunakan alat ini, kalian harus paham dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang mempunyai tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif biasanya dilambangkan dengan tanda plus atau tambah, dan tanda negatif biasanya dengan tanda min atau dikurangi. Untuk tanda positif itu artinya lebih dari 0. Misalkan 1, 2, 8, 10 itu ada lebih dari 0. Lalu di mana letaknya? Letaknya ada di sebelah kanan dari 0. Lalu untuk bilangan negatif adalah bilangan yang nilainya kurang atau lebih kecil dari 0. Dan letaknya ada di sebelah kiri dari 0. Itu yang harus kalian pahami dulu sebelum mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Baik, kita mulai bagaimana cara mengerjakan soal-soal tadi dengan menggunakan alat ini. Alat ini disebut sebagai mistar bilangan. Kalian perhatikan, di sini ada 2 mistar. Mistar atas yang berwarna hitam dan mistar bawah yang berwarna putih. Di sini ada barisan angka-angka 0, ya. 0 ini ada di tengah-tengah. Angka di sebelah kanan 0 di sini nilainya adalah positif. Itu artinya lebih dari 0. Lalu angka di sebelah kiri dari 0 itu adalah bernilai negatif. Itu artinya kurang dari 0. Lalu bagaimana dengan angka yang di bawah pada mistar yang putih ini? Sama. Ya, di sebelah kanan ada angka positif lebih dari 0 dan sebelah kiri kurang dari 0. Baik. Lalu bagaimana cara mengerjakan soal tadi? Yang harus kalian ingat adalah ketika angkanya positif, kalian harus harus cari angka di sebelah kanan 0. Tapi ketika angkanya negatif, carilah angka itu di sebelah kiri dari 0. Baik, kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, yaitu 10 ditambah negatif 3. Positif 10 ditambah negatif 3. Kalian cari positif 10 itu pada mistar bawah, mistar yang warna putih. Cari 10, positif 10 ini ya. Nah, positif 10 ada di sini. Ya, itu. Nah, luruskan positif 10 dengan angka 0 pada mistar atas. Ya, ini sudah lurus. Positif 10 dengan 0. Ya, ini positif 10. Lalu ditambah dengan negatif 3.
negatif 3. Ingat, negatif 3 cari di kiri. Cari di kiri. Lihat negatif 3 pada mistar yang atas. Kita mulai dari 0, cari di kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Stop, berhenti di sini. Nah, lalu di mana hasilnya atau mana hasilnya? Lihat, negatif 3 ini di bawahnya lurus dengan berapa? Dengan 7, positif 7. Itu berarti 10 ditambah negatif 3 adalah positif 7. Saya contoh yang kedua. Negatif 6 ditambah 4. Ingat, negatif berarti ke kiri kita cari. Cari negatif 6 pada mistar bawah. Negatif 6 kita cari di sini. Pada mistar bawah ya. Negatif 6. Iya, ini negatif 6 kita luruskan dengan 0 yang ada di mistar atas. Ya, lalu ditambah dengan positif 4. Cari positif 4 pada mistar atas. Karena positif, kalian maju ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ya, positif 4. Negatif 6 ditambah positif 4. Lihat di sebelah bawah positif 4 lurus dengan berapa? Negatif 2. Itu artinya negatif 6 ditambah 4 adalah negatif 2. Baik, contoh selanjutnya. Berapa negatif 8 ditambah dengan negatif 3? Negatif 8, kalian cari dulu angka negatif 8 itu di mistar yang bawah. Betul ya, diluruskan. Nah, ini sudah ya. Negatif 8 kita luruskan dengan 0 yang ada di atas. Lalu ditambah dengan negatif 3. Nah, karena negatif lagi berarti terus jalan ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ini ya. Kita berhenti di sini. Nah, lalu mana hasilnya? Lihat, negatif 3 lurus dengan berapa yang di bawah? Dengan negatif 11. Itu artinya negatif 8 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah negatif 11. Paham? Baik, untuk lebih paham lagi akan Bapak kasih contoh lagi. Negatif 2 dikurangi. Nah, ini ya. Negatif 2 dikurangi 8. Ingat, negatif 2, negatif 8 itu sama saja dengan negatif 2 ditambah negatif 8. Baik, kita cari dulu negatif 2 di mistar bawah. Kita cari negatif 2-nya. Kita geser-geser ya. Nah, ini negatif 2 ya. Lalu ditambah dengan negatif 8. Ditambah dengan negatif 8. Kita jalan lagi ke kiri sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat, negatif 8. Kita berhenti di negatif 8. Lurus dengan angka berapa yang di mistar bawah? Iya, negatif 10. Itu artinya negatif 2 dikurang 8 sama dengan negatif 10. Baik, soal yang lainnya supaya kalian lebih paham. 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3. Ingat, 9 positif ya. Kita cari ke kanan, berarti ke kanan di sebelah 0 yang warna putih. Nah, kita geser-geser dulu. 9. Nah, ini dia. 9 kita luruskan dengan 0 yang ada di atas. Lalu dikurangi 3, min 3. Berarti ke kiri, betul. Kita lihat ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita berhenti di negatif 3 di mistar atas. Lihat ke bawah.
Berapa lurusnya? Nah, berapa itu? 6. Ya, positif 6 di sini. Itu artinya 9 dikurangi 3 adalah positif 6. Satu soal lagi ya. Negatif 5 dikurangi dengan negatif 4. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Ingat, min jika ketemu dengan min akan berubah menjadi positif. Iya. Jadi negatif 5 dikurangi negatif 4 itu sama saja dengan negatif 5 ditambah 4. Baik, kita cari angka pertama yaitu negatif 5. Cari di sebelah kiri 0. Kita geser lagi, cari negatif 5 di mistar bawah. Luruskan dengan 0 di mistar atas. Nah, ini dia. Negatif 5 lalu dikurangi negatif 4 atau ditambah 4 sama saja ya. Ditambah 4 berarti kalian harus ke kanan dari 0 ya. 1 2 3 4. Nah, 4 ini lurus dengan berapa? Lihat di bawahnya, dengan negatif 1. Itu artinya negatif 5 dikurangi dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Nah, itu dia cara menggunakan mistar bilangan ini dalam mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi ingat, jangan lupa untuk bisa menyelesaikan cara seperti ini, kalian harus paham dulu konsep dari bilangan bulat. Seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan. Kalau positif, arahnya ke kanan dari 0. Kamu harus jalan, kamu harus cari itu ke kanan. Tapi kalau negatif, cari di kiri sebelah 0. Kamu harus jalan ke 0. Seperti itu ya. Baik, silakan kalian pelajari di rumah. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum.